Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel. Pada saat ini kita masuk kepada pembacaan Yehezkiel pasal 12. Nah, dalam bagian ini kita melihat Nabi Yehezkiel sebagai alat peraga ya di tangan Tuhan. Jadi dia memperagakan langsung apa yang akan dialami oleh umat Yehuda yang ada di Yerusalem, secara khusus Raja Yehuda ya di Yerusalem, yaitu Raja Zedekia. Nah, memang tidak mudah, tetapi Yehezkiel harus melakukannya. Nah, dengan satu tujuan adalah orang-orang yang ada dalam pembuangan akan bertanya apa gerangan yang akan terjadi, sehingga Nabi harus melakukan seperti itu. Dan dia melakukan satu tindakan ya seperti orang yang sedang pergi ya ke pembuangan dengan membawa barang-barangnya. Nah, jadi apa artinya itu? Nah, dan Yehezkiel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita akan membaca Yehezkiel pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membaca, dan juga yang ada di pastori saat ini di gereja. Saya akan membaca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-8. Ya, Yehezkiel pasal 12 ayat 7. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku, aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapanlah ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dari raja yang di tengah-tengah mereka dan menaruh barang-barangnya ke atas pohonnya pada malam gelap dan akan pergi keluar, orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bagan tentaranya, akan kuhamburkan semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri bersama-sama. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sebagai bahan ilustrasi, Nabi ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia pergi, dia membawa beban itu seperti orang dalam pembuangan, dan juga pada siang hari, pada malam hari, tetapi dia tidak melihat tanah itu. Dan ini digenapi untuk Raja di Yerusalem dikatakan, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem, yaitu Raja Zedekia dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana.
Nah, dikatakan bahwa dia tidak melihat tanah itu, artinya dia tidak dapat melihat. Berarti dia dibutakan, ya. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, ia akan mati di sana. Nah, kalau kita lihat peristiwa ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7 dan juga dalam Yeremia pasal 52, itu penggenapannya kita sudah baca ketika kita membahas kitab Yeremia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7 dikatakan orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Nah, ini kisah yang sangat menyedihkan bagi Raja Zedekia, yang dia mengalami sesuatu hal yang dahsyat, yang mengerikan, karena anak-anaknya sendiri dia lihat dibunuh, dan setelah itu baru matanya dibutakan dan dibawa ke Babel, kemudian nanti akan dipenjarakan, dia dibelenggu di Babel dan mati di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa itu terjadi bagi Zedekia? Kita tahu karena memang kesalahannya sebagai raja yang tidak mampu membawa umat itu kepada Tuhan, justru membawa umat itu kepada penyembahan berhala. Dia tidak tegas, dia tidak menunjukkan bahwa dia harus mengikuti Nabi Yeremia. Ketika itu Nabi Yeremia ada melayani di sana. Ya, justru dia menolak firman Allah. Nah, bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, ya, akan mengalami kematian. Di ayat 14 berkata, dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi mereka akan melarikan diri, tetapi tetap dikejar oleh pasukan Babel dan akhirnya dibunuh. Ya, jadi dalam ambang itu, ya, dikatakan bahwa Yehezkiel membuat lubang di tembok. Nah, itu rupanya menjadi tempat mereka untuk melarikan diri, tetapi tetap dikejar dan akan dibunuh. Nah, tujuan daripada semua itu adalah supaya umat itu tahu, ya, tentang Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Kemarin kita sudah membahas tentang kedaulatan Allah. Perhatikan di ayat 15. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ya, akulah Tuhan. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Loh, kenapa sampai terjadi seperti itu? Bukankah dia Allah yang berkuasa? Mengapa dihamburkan umat-umat pilihan ini, umat yang dikasihi ini? Ya, karena ketegaran hati umat itu. Umat itu nggak mau bertobat. Umat itu tidak mau menyembah Allah. Kita lihat pembacaan sebelumnya. Bait suci, bait Allah mereka najiskan dengan penyembahan-penyembahan yang salah itu, dengan lambang-lambang binatang-binatang yang menjijikan itu, firman Tuhan. Dan ketika mereka diingatkan Nabi, mereka menolak Nabi, mereka bahkan menganiaya Nabi, mereka menolak firman Allah. Nah, ini adalah puncak di mana Allah telah memberikan kesempatan berulang kali supaya umat itu bertobat, tetapi oleh karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka, mereka dibinasakan. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan nggak bisa kita permainkan, Tuhan nggak bisa kita sepelekan. Ya, ketika diberi peluang untuk bertobat, ya kita harus bertobat. Ada amin? Balik kiri kanan, ya, bertobat ya. Halo, saudara, bertobat ya. Nah, ini serius, ini firman Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, udahlah, jangan terlalu serius. Loh, kita nggak tahu. Nah, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka. Wah, akhirnya kok jadi begini ya, kira-kira begitu. Aduh, sedih juga ya. Ya, iyalah. Ya, bukan hanya sedih. Habis, selesai ya.
Jadi umat yang dikasihi oleh Allah, yang dipelihara sedemikian rupa, yang diberikan janji akan menjadi umat yang diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena angkatan ini yang terus-menerus diingatkan tidak mau bertobat, akhirnya mereka dibinasakan. Tetapi menarik, tidak semua dibinasakan. Nah, ini satu hal yang indah ya. Ayat 16 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar. Jadi masih ada yang tersisa ya. Supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi mereka menjadi saksi bahwa memang benar orang tua mereka, nenek moyang mereka, bangsa mereka yang bersalah. Jadi mereka tidak akan bisa menuduh Tuhan telah menghancurkan hidup kita. Enggak. Mereka akan bercerita, ini kesalahan kami, ini dosa nenek moyang kami, ini kesalahan umat itu sendiri. Jadi dikatakan, ya, kenapa jumlah sisa ini? Ya, satu memang akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi juga mereka akan bercerita perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Artinya begini, kalau ada orang ya mempertanyakan, mengapa sih bangsa itu seperti itu? Nah, sisanya akan berkata, itu kesalahan kami kok. Itu dosa kami, itu dosa nenek moyang kami. Ya udah, sewajarnya kami akan mengalami itu. Tapi bersyukur kami diberi kesempatan oleh Allah, ya. Dan bahkan dikatakan bagaimana suasana yang menyedihkan akan mereka alami. Ya, konteksnya di sini ketika Yehezkiel sudah ada di pembuangan bersama dengan ya gelombang kedua dari pembuangan itu, masih ada tertinggal di Yerusalem, ya, di Yehuda, yaitu Zedekia bersama umat yang lain itu, ya. Jadi dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Jadi ini situasi yang sangat tidak nyaman, ya, suatu hal yang menyedihkan sekali. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Oleh karena kekerasan, jadi mereka perlakuan, kegiatan mereka, tindakan mereka sangat-sangat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Jadi semua ya dari perbuatan atau apa yang Tuhan lakukan kepada umat itu secara disiplin ini mengingatkan mereka, ini loh aku Tuhan, kamu kok main-main sih sama Tuhan, kira-kira gitu ya. Kamu jangan main-main sama Tuhan, ini Tuhan loh. Ya, sekarang kalau kita lihat ada orang yang terlalu hebat-hebat main-main dengan Tuhan ya. Mungkin orang bilang belum kena batunya. Orang terlalu melawan Allah ya, melawan Tuhan. Apa itu Tuhan? Nggak ada. Tetap saja dia melakukan kejahatan. Nah, akhirnya kena batunya juga nanti ya. Nah, sebelum kena batunya, bukankah satu hal yang baik, yaitu kita menghindar dari batu itu dengan cara apa? Segera bertobat. Ada amin? Segera bertobat. Tapi memang mereka sudah keras kepala ya, keras hati ya. Nah, ini persoalan. Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Memang ketika kita asik dengan dunia ini, aduh, berat sekali kita bertobat. Karena apa? Ya, kita dibutakan oleh ilah zaman, kita dibutakan oleh kenyamanan kita sementara kita sedang melakukan dosa itu. Ya, ini persoalan itu kita perlu buka hati sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan disiplin supaya umat itu tahu siapa Tuhan. Ya, Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang, panjang lebar,
kasih setianya tak berkesudahan, selalu baru rahmatnya tiap pagi. Tetapi tidak sekali-kali dia membiarkan ya orang yang terus hidup di dalam dosa. Dia akan mendisiplin supaya umat yang sisa ini tahu tentang Allah. Wah, kita masih hidup. Berarti kita harus segera bertobat, segera datang kepada Tuhan, segera memuliakan Tuhan. Masih hidup? Amin. Coba lihat kiri kanan, kalau masih hidup, berarti masih ada kesempatan bertobat. Masih ada kesempatan untuk melayani. Amin, Pak Ibas. Bukan hanya Pak Ibas, semua. Semua kita ya. Haleluya. Wah, keras banget ya. Oh ya, memang harus keras ya. Tetapi menarik. Tuhan baik, dia akan memulihkan juga yang sisa itu ya. Ayat 24 berkata begini, sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Ini berbicara kan tadinya ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar sesat itu yang menyesatkan umat. Tetapi kemudian Tuhan bilang enggak, tidak akan ada lagi penyesat-penyesat itu. Memang ada, tapi Tuhan akan memberikan hati. Tadi kemarin ya, minggu beberapa hari yang lalu kita sudah lihat hati yang baru. Ya, jadi mereka akan bisa memilah ini pengajaran benar atau tidak ya. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel, sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan satu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah. Israel berkata, penglihatan yang lihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa ketika kita sedang menantikan penggenapan firman Tuhan, nah memang kadang-kadang di situ ada goncangan, ya, sepertinya nggak benar ini, nggak mungkin terjadi. Tapi hati-hati, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, sebab ada waktunya Tuhan, ya, ada waktunya Tuhan. Di ayat 22 berkata begini, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak terjadi. Nah ini dia masalahnya ya. Nanti kita lihat di dalam tulisan dari Petrus juga mengingatkan bahwa Tuhan sudah lupa, Tuhan sudah lalai. Ini kalau dalam kitab Petrus ya dikatakan konteksnya adalah tentang hari Tuhan. Kok nggak datang-datang sih, dari dulu dibilang hari Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Nah, dalam Yehezkiel ini berbicara, katanya akan ada hukuman, tetapi faktanya mana? Ya, dan akhirnya akan terjadi. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi. Ya, akhirnya mereka lihat sendiri, benar loh, apa yang Tuhan katakan benar, kita nggak boleh main-main, semuanya akan tergenapi ya. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, ketika kita berkata, itu hanya omong-omong kosong, itu hanya teori saja ya, itu hanya slogan saja, hati-hati ya. Firman Tuhan, iya dan amin. Apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mencintai firman, terima dengan hati yang bulat firman itu. Jangan ada yang meragukan firman. Kalaupun belum tiba, itu karena memang waktunya, ya, masih kita harus menunggu. Ya, waktunya adalah waktunya Tuhan, pasti akan terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat kedaulatan Allah, ya, kebesaran Allah, kesempatan yang Allah berikan untuk bertobat, ya jangan ditunda-tunda. Itu yang pelajaran pertama ya, karena Tuhan mengasihi umat itu betul, tapi karena umat itu tidak mau bertobat, ya akhirnya
Tuhan hukum mereka, ya Tuhan disiplin mereka. Nah, kita selagi ada kesempatan, kita isi kehidupan kita dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, terima firman itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan ragukan firman Allah. Jangan berkata, ini firman dari dulu begitu-begitu aja, tapi nggak digenapi. Jangan katakan seperti itu, karena ini firman, ini perkataan Allah, ini suara Tuhan yang penuh kuasa, ya penuh kuasa. Dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang difirmankan Tuhan akan tergenapi. Dan yang menarik bagi kita yang melakukan firman Allah, kita akan berbahagia. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Wah, siapa yang tidak ingin bahagia? Semua kita ingin bahagia. Untuk itu, terima kebenaran firman dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.